Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini, dengan cara subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika alur ceritanya tidak sesuai dengan isi videonya. Karena memang videonya belum rilis. Jadi harap maklum. Kalau tidak maklum, maka jangan berharap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi. Aktifkan posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. King Tan, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Lindong. Suara Lindong saat ini dipenuhi dengan kejutan dan kemarahan. Di antara kedua emosi ini, ada sedikit ketakutan tetapi tidak dapat disembunyikan, jenis ketakutan yang muncul seperti ketika segala sesuatu tiba-tiba keluar dari kendali seseorang. Ini adalah pertama kalinya Ying Xiao Xiao dan Ying Huan Huan melihat Lindong dalam keadaan seperti itu. Setelah itu, mereka berdua tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke arah gadis yang sangat cantik yang berada di udara. Gadis muda itu seusia dengan Ying Huan Huan, dan mengenakan pakaian hitam. Dia memiliki tubuh langsing dan wajahnya yang cukup cantik, sementara matanya yang indah tampak dipenuhi dengan semangat, seolah-olah ada peri yang bisa berbicara di dalamnya. Dari kelihatannya, ini adalah King Tan, wanita yang telah datang ke sini dengan cara yang berbeda dari Lindong, setelah dia meninggalkan kekaisaran Yan besar. Di belakangnya berdiri seorang pria. Undulasi Yuan Power dari sosok pria itu agak kuat, dan wajahnya ditutupi setengah topeng hantu, itu telah memberinya aura yang sedikit menakutkan. Penampilan unik ini tidak asing bagi Ying Xiao Xiao dan orang-orang yang berada di tempat ini. Dia adalah orang nomor satu dalam daftar orang yang dicari di wilayah Suan Timur, si topeng hantu, Chen Gui. Bagi orang-orang yang berada di tempat ini, sosok bertopeng itu bisa dianggap sebagai karakter yang sangat terkenal. Pada saat ini, dua orang yang berada di langit telah menjadi titik fokus orang-orang di tempat ini. Tentu saja, lebih banyak tatapan yang diarahkan ke arah si topeng hantu, Chen Gui. Lagi pula, reputasi dari orang nomor satu di daftar yang menjadi buronan sekte itu, memang agak menakutkan. Berada di udara, senyum bahagia di wajah King Tan telah ditarik kembali, karena telah ditakuti oleh Lindong. Dia buru-buru mendarat dari udara, dan dengan patuh berdiri di depan Lindong, namun dia tidak berani melihat wajah Lindong. Dengan kepalanya yang sedikit tertunduk, dia tampak seperti seorang gadis kecil yang bodoh, yang ditangkap setelah diam-diam menyelinap keluar dari rumah. Kamu, ucap Lindong yang agak kaget dan kesal. Lindong agak bingung saat dia menatap gadis muda yang berdiri di depannya. Wajah yang sangat begitu akrab baginya, menyebabkan perasaan aneh menyembur keluar dari lubuk hatinya. Untuk sementara waktu, yang bisa ia lakukan hanyalah menunjuk ke arah gadis muda itu, dan bergumam secara tidak jelas. Chen Gui juga ikutan mendarat di belakang King Tan. Ketika sosok bertopeng itu melihat betapa taatnya murid saudari juniornya ini, yang bahkan tuannya saja, orang yang paling keras pun tidak dapat berbuat apa-apa, membuat sosok bertopeng itu agak terkejut. Segera setelah itu, dia melihat ke arah Lindong, yang ekspresinya terus berfluktuasi antara marah dan syok, yang ingin mengatakan sesuatu tetapi menyadari, bahwa sepertinya tidak pantas baginya untuk mengungkapkannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa melanjutkan dengan cara ini sambil berdiri di belakang King Tan. Apa yang telah kamu lakukan di sini? Mengapa kamu datang ke sini? Siapa yang menjaga ayah dan ibu? Tanya Lindong. Lindong memiliki resistensi tertentu terhadap keterkejutannya. Dengan demikian, setelah beberapa waktu yang lama, dia akhirnya mendapatkan kembali akalnya, ketika suaranya yang khawatir dan marah meledak keluar seperti meriam. Kakak Lindong, aku tidak kabur dari rumah kok, ibu dan ayah juga tahu, bahwa aku telah pergi. Tangan kecil King Tan terjerat bersama saat dia menjawab. Mengapa kamu tidak patuh dengan kata-kataku, untuk tetap tinggal di Kekaisaran Gritian? Mengapa gadis seperti kamu harus pergi keluar dari Kekaisaran Gritian? Ucap Lindong dengan marah. Dia tidak dapat membayangkan, mengapa seorang gadis kecil yang bodoh akan berani memasuki tempat seperti wilayah Suan Timur yang penuh dengan mara bahaya. Apakah dia tidak menyadari, bahwa jika sesuatu terjadi kepada dirinya, Lindong dan orang tua mereka tidak akan sanggup menanggungnya, ucap Lindong. Ketika dia memikirkan hal terburuk yang bisa saja terjadi, bahkan seseorang seperti Lindong merasa sedikit lemas. Dia tahu, bahwa dia akan benar-benar menjadi gila, jika skenario itu menjadi kenyataan.
Kakak bisa keluar dan pergi ke wilayah ini, mengapa aku tidak bisa melakukan hal yang sama, jawab King Tan. King Tan mengangkat wajahnya yang mungil dengan cara yang tidak adil, namun ketika dia melihat kemarahan yang sekali lagi menyelimuti wajah Lindong, dia dengan cepat menarik kembali wajahnya ke bawah, ketika sedikit keberanian yang berhasil dia kumpulkan, langsung menghilang begitu saja seperti asap ketika menatap wajah Lindong. Aku juga ingin menjadi kuat dan melindungi ibu, ayah, dan yang lainnya. Aku juga bisa menjadi kuat. Pasti sangat melelahkan bagi kamu untuk berusaha dengan keras seorang diri, aku juga ingin membantu kamu. Aku tidak lagi ingin menjadi seperti sebelumnya, di mana aku hanya bisa berdiri dan menonton tanpa daya, ucap King Tan. Kata-kata gadis muda itu jelas mengejutkan Lindong sejenak. Dia menatap wajah gadis muda yang dipenuhi dengan keluhan, dan menjawab dengan agak jengkel. Mengapa kamu bisa-bisanya mengkhawatirkan hal-hal bodoh seperti itu? Balas Lindong. Meskipun nadanya jengkel, amarah di wajahnya mulai sedikit memudar. Kata-kata gadis muda itu telah membangkitkan emosinya, dan membuatnya merasakan sedikit kebahagiaan. Tampaknya, gadis kecil dari sebelumnya, telah tumbuh sedikit. Mulut kecil King Tan menyusut, namun gadis yang cerah itu tahu, bahwa sekarang bukan saatnya untuk menentang Lindong yang akan meledak dengan amarah. Apakah benar, ibu dan ayah tahu bahwa kamu datang ke sini? Lindong memegang kepalanya yang agak sakit ketika dia bertanya. King Tan berulang kali menganggukkan kepalanya. Apakah mereka sudah setuju? Tanya Lindong lagi. Setelah mendengar ini, King Tan ragu-ragu sejenak. Tepat saat dia akan menganggukkan kepalanya, dia melihat ekspresi Lindong tiba-tiba menjadi keras. Segera, dia menundukkan kepalanya saat dia menjawab, sebenarnya, ibu tidak setuju, dan kami akhirnya berdebat karena hal ini, jawab King Tan. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, King Tan buru-buru menutup mulutnya. Dia memandang Lindong dari sudut matanya dan cukup yakin, dia melihat wajah yang baru saja mereda, tiba-tiba menjadi gelap lagi. Sekarang kamu telah keras kepala, kamu bahkan berani berdebat dengan ibumu. Ucap Lindong sambil tertawa dengan sikap yang dingin. King Tan menundukkan kepalanya saat dia bergumam, marahi aku jika kamu mau, tapi, King Tan menjawab, tapi jawabannya terhenti sesaat. Saat dia berbicara, mata gadis muda itu memerah. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap wajah yang sudah semakin matang dan penuh tekad, jika dibandingkan 2 tahun yang lalu, ketika dia tersedak beberapa kata. Aku merindukanmu, lanjut King Tan. Berbagai ekspresi di wajah Lindong akhirnya membeku, karena mendengar kata-kata ini. Gadis muda itu mengikuti jejaknya dan meninggalkan tempat di mana dia bisa sekeras yang dia inginkan, rumah yang dia bisa membuat masalah sesuka hatinya. Seorang diri, dia juga mengalami berbagai hal. Semua hal ini dilakukannya, agar ia tidak lagi harus berjuang dengan cara yang menyebabkan hati seseorang sakit. Tenggorokan Lindong bergetar sedikit. Segera setelah itu, dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan menepuk kepala gadis muda itu, suaranya agak serak ketika dia berbicara. Kamu akhirnya telah tumbuh dewasa, ucap Lindong. Setelah itu, dia tertawa pahit sebelum melanjutkan. Sial, lupakan saja, aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Ucap Lindong. Ketika kata-katanya jatuh, kegembiraan muncul di mata gadis muda di hadapannya, seolah-olah dia tiba-tiba diampuni. Dengan senyuman manisnya, dia mengulurkan tangan dengan cara yang sangat alami, dan menempel ke lengan Lindong seperti yang selalu dia lakukan bertahun-tahun yang lalu. Ketika King Tan menempel di lengan Lindong, senyum licik diam-diam muncul dari sudut bibirnya. Namun, tepat ketika senyum ini muncul, dia merasakan sepasang mata yang cerah menatapnya. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan Ying Huan-Huan, duduk di belakang dengan tangannya yang berada di atas sitar hijau gelap. Tatapan Ying Huan-Huan saat ini terpaku erat ke sosok King Tan, dan telah dengan jelas menemukan senyum liciknya. King Tan diam-diam menjulurkan lidahnya, sebelum mengedip pada Ying Huan-Huan. Dengan mata besar itu, dia menyampaikan pesan, jangan memamerkan wajah jelek itu di hadapanku. Gumam Ying Huan-Huan. Sepertinya, gadis bernama King Tan ini mengerti Lindong dengan sangat baik. Dia bahkan tahu, metode apa yang harus digunakan untuk menenangkan Lindong yang hampir meledak karena marah. Namun Ying Huan-Huan juga bisa mengatakan, bahwa emosi King Tan sebelumnya sangatlah alami. Ying Huan-Huan secara alami tidak berencana mengungkapkan tindakan licik King Tan. Oleh karena itu, dia mengedipkan matanya pada King Tan, dan kedua gadis yang seusia itu telah mencapai konsensus tertentu, tersembunyi sempurna dari Lindong yang biasanya tenang dan bijaksana. Kakak Lindong, ini kakak murid senior aku, Chen Gui.
Terima kasihlah kepada pengawalannya, bahwa aku bisa keluar, itu karena dirinya, ucap King Tan sambil berbalik, dan menunjuk ke arah Chen Gui saat dia memperkenalkannya kepada Lin Dong sambil tersenyum. Aku Lin Dong, terima kasih banyak kepada saudara Chen, saudara perempuan aku telah banyak menyusahkan kamu, ucap Lin Dong sambil menggenggam tangannya. Nada suaranya sangat tulus dan berterima kasih. Ah, aku tidak pantas menerima pujian seperti itu, saudara Lin Dong terlalu sopan. Aku hanya melakukan seperti yang diperintahkan tuan aku, jawab Chen Gui. Setelah melihat adegan ini, Chen Gui buru-buru menangkupkan kedua tangannya sebagai tanggapan, menyebabkan Ying Xiaoxiao, Wang Yan, dan yang lainnya, merasa sedikit terkejut. Bagaimanapun juga, Chen Gui adalah sosok orang yang sangat eksentrik dan acuh tak acuh, dan dia juga bukan orang yang akan begitu mudah untuk berkomunikasi. Ucap seseorang, King Tan, apakah kamu sudah masuk sekte? Sekte apa yang kamu pilih? Tanya Lin Dong yang sedikit terkejut. Dia dengan cepat melihat ke arah King Tan dan bertanya. Dari kelihatannya, dia takut King Tan memasuki sekte yang meragukan. Hehehe, sekte kami tidak terletak di wilayah Suan Timur, tetapi di wilayah Suan Utara. Sekte kami dikenal sebagai Istana Kegelapan, sudahkah saudara Lin Dong mendengar nama ini sebelumnya? Jawab Chen Gui yang segera menjelaskan. Istana Kegelapan. Gumam Lin Dong. Ketakjuban melintas di mata Lin Dong, sementara dia merasakan kejutan di hatinya, itu sangat jelas, bahwa dia tidak terbiasa dengan faksi ini. Istana Kegelapan, penguasa wilayah Suan Utara. Jika seseorang berbicara tentang reputasinya, itu tidak kalah sama sekali dengan sekte raksasa seperti Gerbang Yuan. Bagaimana kamu bisa berada di wilayah Suan Utara? Tanya Lin Dong yang dengan jelas agak terpana oleh fakta tersebut, bahwa King Tan telah bergabung dengan Istana Kegelapan. Ketika aku berada di Kekaisaran Yan Besar, seorang tetua dari Istana Kegelapan mengikuti aku dengan harapan, bahwa aku akan bergabung dengan Istana Kegelapan. Jawab King Tan. Oh, begitu rupanya, ucap Lin Dong. Lin Dong sedikit mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka, bahwa King Tan sudah diperhatikan oleh sesepuh Istana Kegelapan pada saat itu, bahkan dia dan Little Marten tidak dapat merasakan apa-apa. Pikir Lin Dong. Namun Lin Dong mendesah lega setelah mengetahui, bahwa King Tan telah bergabung dengan Istana Kegelapan. Istana Kegelapan bisa dianggap sebagai penguasa suatu wilayah. King Tan seharusnya cukup aman bersama mereka. Perkenalkan, ini adalah teman-teman murid dari Dao Sek aku, ucap Lin Dong. Lin Dong berbalik dan mengangkat bahunya ke Ying Xiaoxiao dan yang lainnya, saat dia tertawa kecil. Teman-teman Dao Sek, perkenalkan, ini adik perempuanku, King Tan, ucap Lin Dong. Setelah menyelesaikan perkenalannya, dia dengan lembut menepuk tangannya saat dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arah para murid Gerbang Yuan dan tersenyum, senyumnya kembali dengan dingin. King Tan, mundur sedikit, pertama-tama aku harus mengurus masalah kecil ini terlebih dahulu, ucap Lin Dong. Banyak mata dari seluruh tempat ini, telah berkumpul menuju area di mana Dao Sek berada. Itu sangat jelas, ada sedikit perubahan yang tiba-tiba saja terjadi, yang menyebabkan situasi saat ini sedikit berubah. Meskipun semua orang tidak yakin, mengapa Chen Gui akan campur tangan dan membantu Dao Sekte, situasi pada saat ini tidak diragukan lagi, di mana Dao Sekte telah mendapatkan penolong yang sangat kuat. Dihadapkan dengan orang nomor satu dalam daftar sekte yang menjadi buronan, kemungkinan Yuan Little King, Yuan Chang, akan merasa sedikit menahan rasa takut. Tidak terduga, bahkan Chen Gui juga telah muncul, gumam Ling Qingzu. Mata Ling Qingzu menatap ke kejauhan. Fluktuasi sedikit melintas di matanya, saat dia bergumam dengan lembut. Siapa gadis yang bernama King Tan itu? Tanya Wu Kun dengan agak terkejut, jika dilihat dari situasinya, gadis itu tampaknya memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Lin Dong. Si Chen Gui tampaknya juga telah campur tangan, dan membantu Dao Sekte karena gadis itu, ucap Wu Kun. Dia sepertinya adik perempuan Lin Dong. Aku pernah mendengar mereka menyebutkannya di masa lalu. Jawab Surou sambil memandang King Tan, yang sangat dekat dengan Lin Dong, rasa iri melintas dalam matanya saat dia berbicara. Oh, jadi seperti itu, balas Wu Kun sambil sedikit mengangguk. Segera, matanya melihat ke arah Yuan Gate, lalu dia berkata. Meskipun mereka memiliki bantuan Chen Gui, masih ada beberapa kesenjangan antara kekuatan Dao Sekte dan Gerbang Yuan. Masalah ini menjadi semakin rumit saja, ucap Wu Kun. Lin Dong perlahan melangkah maju, di depan tatapan dari seluruh tempat ini. Setelah itu, dia melihat ke arah Yuan Gate. Sebuah cahaya dingin mengalir di matanya. Daerah ini tidak secara eksklusif milik Gerbang Yuan kamu.
Apakah murid Daosek aku ingin tetap di sini atau tidak, itu seharusnya bukan keputusan gerbang Yuan kamu. Ucap Lindong. Mata Yuan Chang menyipit. Sebuah kilatan melintas di matanya seperti ujung pisau. Jarinya dengan lembut menyelipkan pedang besi di tangannya, saat dia berbicara dengan sikap apatis. Jangan bilang padaku, bahwa kamu berani memprovokasi gerbang Yuanku hanya karena kamu telah mendapatkan bantuan. Ucap Yuan Chang. Bantuan apa? Jika Yuan Gate kamu ingin bertarung, aku akan menemani kamu dengan senang hati. Ucap Lindong yang tanpa merasa tertekan. Nada yang arogan. Seseorang seperti kamu benar-benar berani bertindak sombong di depan kami. Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa kamu maha kuasa, hanya karena kamu mengandalkan trik kecil yang cerdas, karena telah menang sekali? Balas Lei Qian. Mata Lei Qian gelap dan keras ketika dia mencibir. Tidakkah kamu tahu, apakah itu trik kecil yang pintar atau tidak, jika kamu mencobanya sekali lagi? Balas Lindong sambil tersenyum. Mata Lei Qian menjadi tegang, ketika dia mendengar provokasi ini dari Lindong. Aura pembunuh naik dalam tubuhnya. Namun kali ini, dia jauh lebih berhati-hati. Matanya langsung melihat ke arah Yuan Chang. Yuan Chang menyipitkan matanya dan menatap Lindong. Setelah itu, dia tertawa pelan. Karena seseorang ingin mencari penghinaannya sendiri, kamu harus memenuhi keinginannya Lei Qian. Ucap Yuan Chang. Senyum ganas segera muncul di wajah Lei Qian, ketika dia mendengar kata-kata ini. Kedua tinjunya perlahan mengencang, saat dia melangkah maju dan berteriak. Lindong, karena Daosek kamu menolak untuk pergi, aku akan memberi kamu kesempatan, gunakanlah kekuatan kamu sendiri, dan majulah untuk melawan aku. Jika kamu menang, gerbang Yuan aku tidak akan mengatakan kata-kata lain yang tidak perlu. Jika kamu kalah, kamu harus membawa semua orang dari sekte Dao kamu, dan dengan cepat pergi dari tempat ini. Apakah kamu berani menerimanya? Ucap Lei Qian. Suara Lei Qian bergemuruh di seluruh tempat ini, sambil dibungkus oleh Yuan powernya yang kuat, suara itu bergema di samping telinga semua orang yang hadir. Setelah pengalamannya dari waktu sebelumnya, Lei Qian jelas menjadi jauh lebih pintar. Dia tidak lagi membatasi dirinya dengan kata-katanya. Selain itu, ia telah secara langsung menentukan pertarungan langsung. Selain itu, dia bahkan menambahkan katanya, yang mengandalkan kekuatanmu sendiri. Dengan cara ini, Lindong tidak akan dapat menggunakan mayat iblis, pikir Lindong. Mayat iblis juga dikendalikan oleh Lindong, mengapa itu tidak dianggap kekuatannya? Kulitmu memang sangat tebal ya, balas Ying Xiao Xiao sambil tertawa dingin ketika mendengar kata-kata ini. Berhentilah mengucapkan omong kosong. Jika kamu tidak mau kami terlibat dalam pertempuran habis-habisan, dan melihat siapa yang akan muncul sebagai pemenang pada akhirnya. Balas Lei Qian sambil tersenyum dengan cara berbisa. Kamu, balas Ying Xiao Xiao. Ying Xiao Xiao merasakan amarah di hatinya, ketika dia melihat Lei Qian yang tidak tahu malu telah. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Lindong melambaikan tangannya dengan lembut, dan perlahan melangkah maju. Swoosh! Mata dari seluruh tempat itu langsung terkunci ke tubuh Lindong, ketika dia melangkah keluar. Dari kelihatannya, Lindong sebenarnya benar-benar berencana menerima tantangan ini dari Lei Qian. Lindong, ucap Ying Xiao Xiao. Ada sedikit perubahan pada wajah Ying Xiao Xiao dan Wang Yan. Lindong mungkin telah memaksa Lei Qian untuk mundur dengan cara sedih pada terakhir kali, tapi dia hanya menang melalui trik. Kali ini, Lei Qian yang akan pergi keluar sebagai pemenangnya, dan jelas tidak akan memberi Lindong kesempatan seperti itu. Jika Lindong tidak mengambil inisiatif dan melepaskan keuntungan dari mayat iblis, bagaimana dia akan melawan Lei Qian? Ucap Ying Xiao Xiao. Biarkan aku yang bertarung saja. Teriak seseorang. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang Lindong, ketika dia melangkah maju. Setelah itu, semua orang terpana melihat King Tan yang melangkah maju. Pada saat ini, tangannya memegang sabit hitam dengan penampilan yang agak berlebihan. Sabit itu bahkan lebih besar dari seluruh tubuhnya, banyak simbol-simbol aneh yang samar-samar terlihat pada bilahnya, sementara riak tajam gelap dan dingin telah menyebar dengan cara yang luar biasa. Gadis berpakaian hitam itu memegang sabit hitam besar di tangannya. Penampilan itu sangat aneh dan lucu. Ying Xiao Xiao dan yang lainnya tercengang ketika mereka menatap King Tan. Setelah itu, mata mereka berhenti pada sabit hitam di tangannya. Samar-samar, mereka bisa merasakan riak megah dari sabit tersebut, itu sangat jelas, sabit hitam ini adalah harta Yuan murni. Lindong juga sejenak terkejut ketika King Tan berbicara. Segera, dia merajut alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam, tidak perlu, kamu duduk dan menonton saja dengan baik.
Jawab Lindong. Meskipun dia bisa merasakan bahwa King Tan saat ini bukan lagi gadis kecil, yang menjadi sangat lemah setelah disiksa oleh aura Qi yang kejam dan dingin, dia masih tidak mau melihatnya melangkah maju, untuk bertarung dengan orang lain ketika dia ada di dekatnya. Oh, ya sudah, balas King Tan. King Tan yang awalnya bertindak dengan cara yang perkasa, langsung dikalahkan oleh kata-kata Lindong ini. Dia hanya bisa mundur dengan pahit. Lindong, apakah kamu akan baik-baik saja? Ying Xiao ragu-ragu dan bertanya. Sekte Dao mereka memang berharap bahwa mereka tidak harus terlibat dalam pertempuran besar dengan Yuan Gate di sini. Namun jika Lindong harus mengambil risiko seperti itu, mungkin lebih baik bagi mereka untuk benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan dengan pihak lain. Lindong menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah itu, dia perlahan melangkah maju. Mata yang agak dingin itu langsung dikunci ke arah Lei Qian, yang dengan ganasnya sambil tersenyum di kejauhan. Suaranya sangat tenang. Aku akan menerima tantangan ini, ucap Lindong. Serangkaian kegemparan tiba-tiba terdengar di tempat, setelah kata-kata ini terdengar. Itu sangat jelas, semua orang tidak berharap, bahwa Lindong akan benar-benar berani secara langsung meninggalkan keuntungan dari mayat iblis, dan menerima tantangan ini dari kepala Lei Qian. Tindakan seperti itu benar-benar tidak bijaksana. Wukun dari Nine Heavens Supreme Purity Palace, memiliki ekspresi terkejut di wajahnya saat dia bergumam. Lei Qian mungkin tidak akan bermain-main lagi seperti terakhir kali. Lei Qian tidak akan memberinya kesempatan sedikit pun. Ini sama saja, dia mencari penghinaannya sendiri. Ucap Wukun, dia bukan orang bodoh. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri, dia tidak akan dengan mudah menerima pertarungan, balas Ling Qingzu sambil menggelengkan kepalanya perlahan. Mata jernihnya melihat ke arah sosok yang kurus, yang berjalan keluar dari antara para murid Dao Sekte di saat dia berkata dengan lembut. Oh, begitu ya, balas Wukun. Wukun menolak berdebat ketika mendengar kata-kata Ling Qingzu. Bersamaan dengan mayat iblis, Lindong mungkin masih memiliki peluang melawan Lei Qian. Namun karena syarat tidak boleh menggunakan mayat iblis, Wukun tidak bisa memikirkan apa kualifikasi Lindong jika harus bertarung dengan Lei Qian, pikir Wukun. Hahaha, kamu punya nyali, ucap Lei Qian. Senyum ganas di wajah Lei Qian segera tumbuh lebih luas, ketika dia melihat Lindong benar-benar berani menghadapinya dalam pertempuran. Selain itu, ada sukacita liar yang tidak biasa, yang menari-nari di matanya. Kekalahannya di Unique Devil City, itu tidak diragukan lagi telah menyebabkan kemarahan naik di dalam hatinya. Sekarang, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk secara pribadi mendapatkan kembali wajahnya. Meskipun dia sedikit menderita di tangan Lindong karena kekalahannya yang agak aneh, Lei Qian memiliki keyakinan bahwa dia pasti akan dapat menyebabkan Lindong tidak dapat membalasnya, bahkan jika dia mengeluarkan semua kemampuannya. Ini adalah kepercayaan dirinya, sebagai salah satu dari 3 raja kecil Yuan Gate. Kali ini, dia ingin benar-benar menghancurkan Lindong di bawah kakinya di depan semua orang. Pikir Lei Qian, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.